Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan nama-nama kelompok sebagai berikut. Kami akan menjelaskan tentang Telecommunication and Network. Telecommunication atau telekomunikasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Bisa diartikan juga bahwa telekomunikasi itu adalah suatu hubungan antar orang atau lebih yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Telekomunikasi bisa untuk melakukan pertukaran informasi dalam bentuk apapun. Contohnya suara, teks, gambar, data, audio maupun video melalui jaringan berbasis komputer. Networking atau jaringan. Networking atau infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen fisikal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas, keamanan, routing, pengaturan, akses, dan fitur integral pada jaringan. Infrastruktur networking adalah fondasi dasar dari layanan sistem informasi dan data. Pertumbuhan sistem layanan informasi dan data harus disertai dengan kemampuan sistem jaringan yang baik dan berkualitas tinggi. Konsep jaringan. Dua buah komputer dikatakan terkoneksi jika bila komputer dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksinya tidak harus melalui kawat tembaga saja, melainkan dapat menggunakan serat optik, gelombang mikro, atau satelit. Tujuan jaringan adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Konsep jaringan berdasarkan letak geografis. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Model jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi memungkinkan setiap orang untuk saling berkomunikasi secara cepat dalam jarak yang jauh sekalipun. Gambar di atas menggambarkan jaringan telekomunikasi yang terdiri dari 5 kategori komponen dasar. Yang pertama ada terminal. Yang kedua adalah telecommunication processor. Yang ketiga ada media dan saluran telekomunikasi berakhir, yang mana data diterima dan dikirim. Yang keempat ada komputer. Yang kelima ada software pengendali telekomunikasi. Media telekomunikasi. Yang pertama ada Twisted Pair Wire Cable. Komponen ini terdiri dari atas 2 jenis, yaitu Unsalted Twisted Pair UTP dan Salted STP. UTP terdiri atas 2, 3, 4 atau lebih pasang kabel. Tiap pasang kabel dipilih 6 kali per inci. Hal ini dilakukan untuk menghindari listrik dan impedansi listrik. STP pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan UTP. Yang kedua ada coaxial cable. Karakteristik kabel ini memiliki atas 2 kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Isolator dalam adalah isolasi yang menyelubungi kawat tembaga pejal. Kawat tembaga pejal ini juga dilindungi oleh kertas timah yang dipasang di atas isolator untuk melindungi dari pengaruh medan elektromagnet. Yang ketiga ada fiber optic cable. Fiber optik memiliki karakteristik sebagai berikut. Data yang dikirimkan dalam bentuk pulsa cahaya. Kecepatan transmisinya paling tinggi, tipis dan fleksibel, sehingga mudah dipindahkan. Tidak terganggu oleh cuaca dan panas. Dan yang keempat adalah wireless
Wireless memiliki karakteristik tidak menggunakan kabel, karena data dikirimkan dalam bentuk gelombang atau inframerah. Siap workstation berhubungan dengan hubungan atau construct structure melalui gelombang radio atau inframerah. Prosesor telekomunikasi. Yang pertama, modem. Modem mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal pengirim menjadi frekuensi analog yang dapat ditransmisikan melalui saluran telepon. Dan begitu juga sebaliknya, mengubah data analog menjadi data digital. Yang kedua, multiplexer. Multiplexer adalah prosesor telekomunikasi yang mengizinkan saluran komunikasi tunggal untuk membawa data transmisi simultan dari berbagai terminal. Pada dasarnya, multiplexer menggabungkan transmisi dari beberapa terminal pada akhir saluran telekomunikasi. Yang ketiga, Private Branch Exchange atau PBX. Private Branch Exchange adalah prosesor komunikasi yang memberi pelayanan sebagai alat pengubah saluran telepon di area kerja dengan saluran telepon lokal perusahaan. Beberapa jenis PBX dapat mengontrol komunikasi di sekitar wilayah pusat, komputer, dan prosesor telekomunikasi lain dalam suatu jaringan. Software telekomunikasi. Software telekomunikasi adalah software yang berguna dalam proses komunikasi elektronik, khususnya yang menggunakan transmisi audio dalam beberapa cara, mulai dari software sederhana yang diinstal dan digunakan oleh pengguna, hingga software yang digunakan untuk mengendalikan fungsi seluruh jaringan. Tergantung dari tujuan software, mungkin akan digunakan untuk menggerakkan perangkat wireless maupun yang digunakan untuk menggerakkan fiber optik. Protokol dan arsitektur jaringan. Protokol adalah sebuah set standar dari aturan dan prosedur untuk mengendalikan komunikasi di dalam jaringan. Standar-standar ini diperuntukkan hanya pada satu peralatan manufaktur saja atau satu macam jenis telekomunikasi. Bagian dari tujuan jaringan arsitektur telekomunikasi adalah untuk menciptakan suatu standarisasi lebih dan kecocokan di antara protokol komunikasi. Tujuan dari arsitektur jaringan adalah untuk mengenalkan sebuah keterbukaan, simple, fleksibel, dan lingkungan telekomunikasi yang efisien. Hal ini akan menjadi sempurna dengan penggunaan protokol standar. Standar komunikasi yang berhubungan langsung antara hardware dan software. Dan desain standar hubungan antara pengguna dan sistem komputer.